Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada informasi aturan baru P3K tahap yang ketiga tahun 2022. Guru lulus passing grade menjadi prioritas dan masa kerja diperhitungkan. Jadi pelamar baru diadu dengan pelamar baru, dan honorer K2 juga diadu honorer K2. Masa kerja di atas 3 tahun diadu dengan masa kerja di atas 3 tahun. Nah, sebelum melanjutkan ke informasi ini, yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar saya setiap mengupdate info-info terbaru seputar rekrutmen P3K, Bapak Ibulah yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik, langsung saja ke informasinya. Dilansir dari jpnn.com, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Kemendikbudristek masih menggodok regulasi seleksi P3K tahun 2022. Namun, kedua instansi tersebut memastikan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2022 lebih mengakomodasi tenaga honorer. Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB Alek Denny mengungkapkan panitia seleksi nasional calon aparatur sipil negara telah mengevaluasi pengadaan P3K tahun 2021. Dari evaluasi itu kemudian dirumuskan perbaikan regulasi terutama untuk seleksi P3K guru. Denny mengatakan pada pengadaan P3K tahun 2022 honorer mendapatkan kekhususan. Salah satunya dengan memasukkan komponen masa kerja dalam pengaturan seleksi P3K. Pansenlas telah menyusun regulasi baru untuk rekrutmen P3K guru dan ini perbaikan dari P3K tahun 2021. Dia juga menyatakan mekanisme baru rekrutmen P3K guru yang direncanakan Pansenlas dilaksanakan tahun ini, dimulai dari pengusulan formasi oleh Pemda. Nah, usulan ini harus berdasarkan data rekomendasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Selain itu, usulan formasi harus memprioritaskan guru yang lulus passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi P3K tahun 2021. Kemudian dari usulan Pemda itu, Kemenpan RB akan menetapkan kebutuhan formasi. Di sini Kemenpan RB akan menetapkan berapapun usulan Pemda sepanjang anggarannya disetujui Kementerian Keuangan. Jika Pemda hanya mengusulkan 10, tetapi Kemendikbudristek butuh 100, maka Kemenpan RB akan menetapkan formasinya 100 karena anggarannya sudah disiapkan. Setelah proses penetapan formasi selesai, masuk ke tahap proses seleksi. Dalam proses ini akan dibedakan antara guru honorer yang sudah mengabdi lama dan pelamar baru. Denny menyebutkan sesuai pembahasan dan Kemendikbudristek, guru honorer lulus passing grade tahun 2021 tanpa formasi P3K akan diprioritaskan. Mereka tidak perlu seleksi lagi, tetapi hanya menjalani proses verifikasi. Seorang guru honorer K2 yang mengikuti seleksi P3K tahun 2021 dan lulus passing grade, tetapi tidak mendapatkan formasi karena kalah bersaing dengan guru lainnya di seleksi kompetensi tahap yang kedua, maka akan mendapatkan prioritas. Nah, oleh Pemda akan mengalokasikan formasi untuk guru honorer K2 tersebut di sekolah induknya agar yang bersangkutan bisa melamar. Seleksi peserta P3K guru menggunakan metode observasi dan background check. Artinya, rekrutmen P3K guru akan dibedakan antara honorer dan pelamar baru. Bagi guru honorer yang masa kerjanya di atas 3 tahun, yang belum lulus passing grade, belum sempat ikut seleksi P3K tahun 2021, akan dikhususkan. Mereka tidak akan diadu dengan pelamar baru yang pengalaman kerjanya di bawah 3 tahun atau belum pernah mengajar. Prinsipnya, proses seleksi antara pelamar baru yang tidak berpengalaman dengan guru honorer termasuk honorer K2 akan dibedakan. Nah, semoga aturan ini bisa menguntungkan para pelamar peserta P3K. Semoga semua guru honorer bisa diangkat menjadi ASN. Semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.